Pengaruh budaya asing juga terlihat dalam bentuk bangunan simbol kota Banda Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman. Nyo masjid kebanggaan kamo urang Banda Aceh. Banyak pelancong bilang kalau Baitur Rahman itu Taj Mahalnya Indonesia. Jadi kalau belum bisa melihat Taj Mahal di India sana, ke Aceh saja dulu. Kalau sudah ke sini berarti kalian sudah menapak kilas perjalanan sejarah bumi Serabi Mekah. Mulai dari zaman Kesultanan, perlawanan terhadap Belanda, hingga tsunami. Ya, di masjid inilah ribuan warga selamat dari bencana hebat tersebut. Di saat kawasan sekitarnya luluh lantak akibat gempa dan tsunami, komplek bangunan Masjid Baitur Rahman dapat bertahan tanpa kerusakan yang berarti. Berbicara Aceh memang tidak bisa lepas dari bencana tsunami 2004 lalu. Tidak ada yang menyangka kalau bencana hebat tsunami datang dari tempat seindah ini. Tapi itulah Allah, tidak ada yang dapat melawan kehendaknya. Sampai Jino, kita pun masih dapat melihat sisa kehebatan air pada saat itu. Bahkan sengaja dijadikan monumen agar menjadi bagian sejarah Aceh. Karena bencana juga, orang Banda sekarang punya museum yang sangat indah. Setahu ulun, Nyo museum tsunami terbesar di dunia. Bagus dan megah kan? Di setiap sudut bangunannya penuh filosofi keislaman dan juga kearifan lokal masyarakat Aceh. Juga dinding museum yang terinspirasi dari zaman. Motifnya menunjukkan kepercayaan suku Aceh, yaitu kedisiplinan dan kekuatan. Buat saya, tempatnya tidak hanya menjadi kebanggaan warga Banda, tapi juga sangat sentimental. Masih lekat dalam ingatan Lun, peristiwa yang berlangsung sesaat itu dapat menyapu Banda dalam sekejap. Memisahkan Lun bersama seluruh anggota keluarga Lun hingga sekarang. Lun cukup sering ke sini untuk mendoakan kedua orang tua Lun beserta kakak dan keponakan Lun. Lun percaya bahwa Allah punya rencana terbaik dari bencananya. Bahkan di saat bencana sekalipun Allah selalu hadir mengawasi umatnya. Museum Tsunami memang dibangun sebagai pusat dokumentasi bencana, sekaligus sarana pendidikan mengenai kejadian alamnya. Ya, Gino,
warga Banda sudah tidak lagi larut dalam kesedihan. Kamu yang Jino jauh lebih kuat dari yang dulu. Kami percaya selalu ada pelangi setelah hujan. Jiwa kuat urang Aceh sudah ada sejak dulu. Banyak pahlawan nasional yang lahir dari tanah Aceh. Salah satunya Kemalahayati atau Laksamana Malahayati. Ia adalah wanita pertama di dunia yang mendapat gelar Laksamana. Gelar yang ia peroleh saat memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda, Portugis, dan Inggris. Ia memimpin 2000 wanita yang tergabung dalam armada Inong Bale, pasukan wanita yang ditinggal suami karena tewas di medan perang. Pada abad ke-16, pasukan Inong Bale terlibat duel hebat dengan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Laksamana Malahayati terlibat duel langsung dengan jenderal yang terkenal kejam itu. Dan Laksamana Malahayati berhasil membunuh sang jenderal dengan lencong senjata pusaka orang Aceh. Menghasilkan rencong tidak mudah dan butuh proses yang panjang. Salah satu pembuatnya adalah Pak Jakfar yang sudah lebih dari 25 tahun membuat rencong. Dulu ia membuat rencong senjata, tapi kini beralih menjadi pembuat rencong cenderamata dan mas kawin. Itu karena sulitnya mendapat bahan baku baja putih berkualitas. Supaya tetap bisa membuat rencong, ia mengganti bahan bakunya dengan bahan kuningan yang terbaik. Ini lebih bagus, agak kecil lagi. Proses melebur kuningannya harus dilakukan pada malam hari. Itu bukan karena tradisi nenek moyang, tapi karena suhu pembakaran yang dihasilkan tepat untuk melebur. Jangan salah, meski terlihat mudah, tapi ini proses yang paling sulit. Saat menuang harus berhati-hati agar cairan kuningan yang sangat panas tidak terkena tubuh. Menuangnya pun harus cepat agar cairan kuningan tidak dingin. Dalam sekali pembakaran, dari satu periuk, Pak Jakfar dapat menghasilkan lebih dari 300 rencong berbagai ukuran. Agar hasil akhir rencong lebih indah, maka rencong dibuatkan gagang dan sarungnya. Dulu sarung dan gagang terbuat dari gading gajah, tapi kini gajah sudah langka dan dilindungi. Sebagai gantinya, tanduk kerbau yang dipilih karena cukup kuat.
Ada 3 jenis rencong yang biasa dihasilkan: pudoy, mopucuk, dan mencugek. Dan semua bentuknya mengandung unsur Islam. Weh dan Banda Aceh hanyalah bagian kecil dari Nusantara. Akan tetapi, keduanya memiliki pesona dan sejarahnya tersendiri bagi negeri Indonesia. Budaya dan keunikannya masing-masing menjadikan Weh dan Banda Aceh istimewa di ujung barat Indonesia. Itu sebabnya Ulun bangga menjadi bagian dari Indonesia.